semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tamara Octaviana. Saya absen 11 dari kelas 5A MIT. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Lalu yang kedua, macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Lalu yang ketiga, apa tujuan dan manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang? Lalu yang keempat, bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang? Dan yang kelima, yaitu bagaimana Computer Maintenance Management System. Yang pertama, yaitu cara pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, yaitu selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan. Lalu yang kedua, selalu memisahkan barang yang rusak dan tidak rusak agar tidak tercampur. Yang ketiga, selalu memperbaiki barang yang telah rusak. Yang keempat, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik dan benar dan teratur sesuai dengan jenis dan kode barang tersebut. Lalu yang kelima, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempatnya dalam keadaan baik dan benar. Dan yang terakhir, selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pakainya, sehingga barang tidak mudah rusak. Yang kedua, yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang, yang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kurun waktu dan berdasarkan jenis barang. Berdasarkan kurun waktu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan barang tersebut. Lalu yang kedua, pemeliharaan secara berkala, yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan dikerjakan secara mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Lalu yang kedua, yaitu menurut jenis barang. Menurut jenis barang juga dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya, di mana pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari atau berkala. Lalu yang kedua, ada barang tidak bergerak, misalnya menutup keran air, memadamkan listrik, di mana cara pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan pencegahan pemborosan. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang, di mana tujuan dari perawatan sarana dan prasarana gudang yaitu agar fasilitas barang dapat bertahan lama, kemudian untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman, lalu agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin, dan yang terakhir adalah untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Adapun manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang, yaitu yang pertama, barang-barang akan terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. Lalu dapat memperpanjang umur barang sehingga tidak perlu diganti dalam waktu yang singkat. Kemudian menghindari kehilangan karena selalu terpantau dengan baik. Lalu menghindari penyimpanan yang tidak teratur. Dan yang terakhir, dengan terpeliharanya barang tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Selanjutnya yaitu manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui 5 proses, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Lalu yang ketiga, pengarahan atau actuating. Dan yang keempat, pemberdayaan dan pengawasan atau controlling. Dan yang terakhir yaitu seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, di mana sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 6M, yaitu man atau manusia. Yang kedua adalah money atau modal dan investasi. Lalu yang ketiga ada material atau bahan baku. Lalu yang keempat ada mesin atau peralatan. Lalu yang kelima ada minutes atau waktu yang dipergunakan untuk proses produksi. Dan yang terakhir ada methods, yaitu langkah-langkah untuk menggunakan alat dan produksi. Dan yang terakhir yaitu mengenai Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System
merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, perawatan, dan pemeliharaan suatu barang, atau dapat diartikan sebagai sistem yang memberdayagunakan komputasi sistem berbasis data untuk melakukan manajemen aktivisasi perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan, di mana Computer Maintenance Management System dilakukan dengan cara mencatat yang pertama, nama aset atau mesin, lalu daftar pekerjaan maintenance planned dan unplanned maintenance, lalu ada histori pemakaian sejak pembelian, berikutnya ada histori kerusakan, lalu total biaya yang dikeluarkan, kemudian ada spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, lalu ada stok spare part yang ada, lalu menghitung nilai MTBF atau Mean Time Between Failure, dan MTTR atau Mean Time to Repair, dan yang terakhir yaitu mencatat ERP atau Enterprise Resource Planning pada data output mesin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 5 pokok bahasan tersebut. Saya berharap video saya dapat membantu kalian semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.